Oke, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon feedback apakah suara saya terdengar dengan jelas? Wi, suara saya nggak jelas, Wi. Tes 1, 2, 3. Terdengar Pak Iman, jelas Oke, sekali. oke. Semua Sari. Eh, oke, kita mulai saja eh, pertemuan sosialisasi pelayanan asuhan pasien pada siang hari ini. Eh, Pertama-tama saya ucapkan para penganjali umat, Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi pada siang hari ini dari teman-teman Pokja PAP akan melakukan sosialisasi terkait dengan eh, panduan pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. Yang kedua nanti resosialisasi terkait dengan juknis CPPT. Kemudian yang terakhir nanti dari yang kedua nanti yang pertama dokter disampaikan oleh Dokter Dewi, yang kedua oleh Dokter Cynthia, yang ketiga manajemen nyeri nanti disampaikan oleh Dokter Iswahyudi. Uh, Pertama-tama nanti teman-teman yang sedang pelayanan silakan bisa uh, off kamera. Uh, Nanti teman-teman yang bisa mendengarkan dengan santai, lagi santai silakan dibuka kameranya. Uh, Selanjutnya uh, kita mulai saja kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini untuk pemateri pertama. Saya persilakan Dokter Dewi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Dokter Dewi. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Iman selaku moderator. Dan di sini saya juga ditemani oleh anggota dari Pokja PAP, ada Desa, dan Ketua Pokja yang terhormat Dr. Mendra. Mungkin ada ikut dengan online ya. Di sini saya melihat sudah bergabung Dr. Mudane. Selamat siang Dok Mudane, terima kasih atas waktunya udah menyempatkan mengikuti sosialisasi ini. Oke, izin Ibu Ketua Pokja, Dr. Mendra. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kembali meresosialisasikan panduan pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi yang merupakan salah satu standar yang ditetapkan oleh Starkes ya yang di tahun 2023 ini mengalami revisi karena pelayanan kanker kita sudah mulai menyelenggarakan pelayanan kedokteran nuklir, radio-onkologi, sehingga jadi panduan yang sebelumnya kita sudah miliki sejak 2017 kita revisi kembali. Jadi teman-teman mohon waktunya sekiranya setengah jam ya bersama saya untuk melihat seberapa perubahan dari panduan pelayanan pasien risiko tinggi ini. Izin slide-nya. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa panduan yang sekarang ini perlu kita sampaikan bahwa ada sekitar 14 ya, 14 pasien dan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi di RSUD Bali Mandara yang sudah ditetapkan oleh direktur. Jadi teman-teman harus paham. Jadi kalau ditanya apakah rumah sakit sudah menyediakan pelayanan risiko tinggi dan kategorinya misalnya seperti itu, jadi eh, semua staf profesi pemberi pelayanan dan manajemen semua harus paham karena ini terkait dengan penyediaan sumber daya manusianya, kemudian sarana prasarananya, sehingga pasien-pasien yang kita layani itu bisa terlayani dengan baik dan safety, kemudian dari pihak rumah sakit, petugasnya itu semua menjadi safety juga secara legal seperti itu. Mohon maaf, Niki ada sedikit kendala. Oke, agenda yang akan disampaikan pada panduan kita ini ada kurang lebih 5 bab ya, membahas pendahuluan, ruang lingkup, identifikasi pasien,
dan bagaimana cara menekan risiko, dan terakhir penutup. Nih, ayo di pendahuluan. Jadi ini adalah standar pelayanan asuhan pasien itu di bagian PAP 2 menyiratkan bahwa rumah sakit itu harus menetapkan layanan seperti apa. Saya kasih info bahwa di PAP 2 intinya memberikan pelayanan yang seragam, kemudian harus menetapkan pelayanan-pelayanan yang risiko tinggi, termasuk pasien risiko tinggi itu pasien mana saja, kemudian bagaimana nutrisi dan pengelolaan nyeri. Seperti itu yang di Starkes yang terbaru 2022. Di situ saya munculkan kembali instrumen akreditasi yang kita pakai pedoman yang ini. Starkes 2022 ya, kurang lebih di halaman 185 di sana muncul juga elemen penilaian di mana yang bisa memandu kita untuk membuat regulasi ini. Kemudian jadilah panduan di sebelahnya yang sudah ditetapkan pada tahun 2023 sebelum kita maju untuk dinilai oleh lembaga LARS THP. Nih. Slide berikutnya di sini latar belakangnya bagaimana rumah sakit itu harus melakukan asuhan yang seperti apa, wajib seperti apa. Jadi rumah sakit dan stafnya harus selalu melakukan identifikasi pasien dan pelayanan yang dianggap berisiko tinggi. Jadi teman-teman pemberi asuhan itu harus kepo ya, apa sih kira-kira pelayanan di RSBM ini yang termasuk pasiennya berisiko tinggi dan pelayanannya berisiko tinggi. Ada dua konteks di sini ya, pasien dan pelayanan yang berisiko tinggi. Kemudian selain harus mengidentifikasi rumah sakit atau staf semua itu harus menetapkan prosedur yang dipakai. Misalnya kalau di klinis, panduan praktek klinisnya harus ada untuk kriteria yang tadi saya sebutkan. Kalau di RSBM ada 14 itu. Kemudian clinical pathway-nya atau rencana perawatan secara kolaboratif. Jadi yang memandu selain panduan besar yang saya sampaikan hari ini juga harus ada pendukung regulasi-regulasi yang lain. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah melatih staf. Karena ini pasien berisiko, jadi staf pun harus terlatih sesuai dengan kompetensinya atau di bidang apa kriteria yang tadi disebutkan seperti itu. Oke, lanjut. Jadi saya kira teman-teman diklat juga ikut hadir di sini untuk menyampaikan juga bahwa mereka juga sudah membuat program kerja dan ini timeline kegiatannya. Jadi pasien-pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi itu sudah tertuang di timeline kegiatan 1 tahun dari tim diklat. Di sini untuk pelayanan yang berisiko tinggi ini sudah ada pelatihan BHD-nya, EWS Code Blue itu salah satu untuk mengurangi risiko-risiko pada pasien tertentu, nggih. Kemudian ada pelatihan Code Blue, pelatihan Resus Neonatus seperti itu. Komunikasi efektif dan teknik aseptik seperti itu, dan ketiga radiasi. Jadi sudah berjalan, sudah terimplementasi. Jadi saya mengangkat sedikit timeline dari tim diklat di sini. Oke. Lanjut. Jadi ruang lingkup dari panduan ini, tolong bisa di slide-nya. Ada 14 yang saya sampaikan bahwa RSUD Bali Mandara untuk pasien dan pelayanan risiko tinggi itu ada 14. Yang pertama, pasien emergensi itu berisiko, pasien koma juga berisiko, pasien dengan alat bantuan hidup. Yang keempat, pasien risiko tinggi lainnya pada pasien jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes. Kemudian yang kelima, pasien dengan risiko bunuh diri. Yang keenam, pelayanan pasien dengan penyakit menular, penyakit yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa. Kemudian pelayanan pada pasien dengan imun supres, berarti imunitasnya ditekan. Jadi yang nomor 8, pelayanan pada pasien yang mendapatkan pelayanan dialisis. Ke-9, pelayanan pasien yang di-restrain. Ke-10, pelayanan pasien yang mendapat kemoterapi. Yang ke-11, pelayanan pasien paliatif.
12 pelayanan pada pasien yang menerima radioterapi, ke-13 pelayanan pasien yang menerima layanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler, yang terakhir pelayanan pada populasi pasien rentan, yaitu pada geriatri, anak-anak, pasien berisiko tindak kekerasan ditelantarkan, ada pasien gangguan jiwa atau pasien yang menjadi tahanan. Dan selain tadi, ada risiko tambahan juga yang harus diidentifikasi pada 14 pasien tadi, yang disebutkan tadi. Jadi ada risiko tambahannya kalau pasien emergensi yang di IGD, risiko tambahannya pasien tidak bisa dirujuk misalnya. Itu harus nanti tertulis di sana ya, di CPPT atau di lembar-lembar form-form yang mendukung dokumentasi dari pelayanan-pelayanan kita. Kemudian risiko kedua, pasien paliatif misalnya depresi, seperti itu nanti dituliskan. Setelah diidentifikasi, kalau pasien-pasien lain misalnya ada risiko dekubitus, dituliskan juga tambahan risiko dekubitusnya, kemudian ada tambahan risiko infeksi pada pasien-pasien menggunakan ventilator, kemudian pada pasien restrain mungkin ada cedera neurologis pada tangannya misalnya gitu. Kemudian pada pasien HD risiko apa lagi, kemudian pasien di apa namanya di pelayanan yang lain yang disebutkan ke-14 tadi itu mohon nanti risiko tambahannya juga diidentifikasi. Jadi ini terkait bagaimana nanti penanganannya atau membuat regulasi kalau sudah dievaluasi, regulasi apa lagi yang bisa kita kuatkan, dibuatkan baik oleh tim diklat, oleh tim mutu untuk mempertahankan mutu keselamatan pasien seperti itu. Jadi untuk tata laksana identifikasi per item, silakan. Untuk pasien emergensi, kenapa disebut berisiko? Mungkin teman-teman di IGD apa namanya atau di unit lain itu dengan definisi pasien yang tiba-tiba gawat terancam nyawanya, jika tidak segera dilakukan pertolongan, berisikonya apa? Berisikonya kan bisa menyebabkan kematian atau apa atau kecacatan yang fatal seperti itu. Jadi asesmennya sudah berjalan ini. Jadi di tim IGD sudah mempunyai panduan-panduan atau PPK atau algoritma-algoritma keemergensian. Jadi sudah berjalan di RSBM. Jadi saya hanya menekankan, oh ternyata ini berisiko dan sudah dikuatkan kembali dengan regulasi-regulasi khusus yang ada di emergency unit seperti itu. Oke, lanjut untuk pasien koma seperti ini. Pasien koma berisiko terjadi aspirasi misalnya karena dia refleks-refleks itu sudah tidak berfungsi, jadi berisiko ada aspirasi. Jadi pasien itu dilakukan intubasi, kemudian pasien akan dilakukan teknik-teknik apa lagi supaya untuk mencegah supaya nggak ada dekubitus seperti itu, berlaku kembali PPK yang digunakan oleh medis, oleh asuhan keperawatan, semua prosedur dan SDM-SDM-nya juga harus terlatih sesuai dengan kompetensinya sehingga mengurangi terjadinya tidak patient safety kepada pasien-pasien di sini. Oke, yang ketiga sama. Jadi pasien dengan alat bantuan hidup seperti ini kenapa berisiko? Jadi teman-teman di layanan sudah melakoni semua melaksanakan SPO-SPO yang berlaku sehingga panduan ini hanya merangkum dan menjelaskan hitam di atas putih bahwa ini memang berisiko. Jadi apa namanya regulasi-regulasi lain itu harus selalu mungkin dievaluasi mutu dan SDM-nya seperti itu. Lanjut. Untuk pasien risiko tinggi lainnya jantung, hipertensi, DM, stroke, itu juga merupakan pasien-pasien dengan pemantauan khusus karena dapat menyebabkan kalau jantung bisa gagal jantung, kalau hipertensi bisa menyebabkan insiden cardiovascular attack seperti itu. Kalau DM dibiarkan pasien dengan insulin misalnya bisa jatuh, drop, menyebabkan shock, shock apa namanya dok, hipoglikemi seperti itu. Stroke seperti ini juga bisa menyebabkan kecacatan atau kematian jika terlambat pertolongannya. Ini kaget-kaget di sini dokter Sinja. Oke, untuk pasien dengan risiko bunuh diri mungkin teman-teman di ruangan ini ada ruangan kita khusus ya dari Sarpras, kita meminta agar
ruangan itu diberikan terali. Jadi untuk mencegah pasien itu lompat keluar dari ruang perawatan. Seperti itu ya. Jadi SPO sudah disiapkan juga. Nanti seiring berjalannya waktu, jika ada kasus, kita karena kemarin pengalaman mendapatkan beberapa kasus zaman COVID, banyak orang stres sampai ada yang berjalan di apa namanya dak kaca itu. Jadi setelah melakukan beberapa kali evaluasi dengan risiko gangguan bunuh diri ini, jadi mulailah lagi merapikan SPO apa yang bisa kita perbaharui, kita update agar mencegah supaya tidak menjadi kejadian seperti itu. Yang keenam, pasien dengan penyakit menular berpotensi KLB ini kita sudah melakoninya selama pandemi COVID kemarin, jadi rumah sakit COVID kita. Jadi segala upaya yang dilakukan baik dari Sarpras, kontrol untuk penularan infeksi itu sudah bekerja sama dengan PPI, kemudian dari Sarpras sudah bersama-sama untuk menyesuaikan dengan panduan COVID sebelumnya. Seperti itu. Jadi meminimalkan penyebaran infeksi. Jadi di ruang-ruang sekarang, di ruang IGD ini tampak ada masih ruang khusus ya, ruang isolasi untuk pasien-pasien yang hasil triasenya berisiko untuk menularkan infeksi. Jadi kita melakukan isolasi. Yang ketujuh, pasien imunosupres, berarti ini pasien yang sengaja turun daya tahan tubuhnya atau karena penyakitnya misalnya leukemia atau sedang pengobatan imunosupresi yang tinggi, jadi berisiko dia terkena penyakit dari lain. Jadi ruangan itu dibuatkan tekanan positif. Jadi kalau seandainya rumah sakit tidak mampu, mungkin alur berikutnya pasien bisa dirujuk. Itu salah satu untuk antisipasi terjadinya tidak patient safety. Nih. Lanjut yang ke-8, untuk pasien dialisis karena kita memiliki 10 tempat tidur di sini, pasien itu telah dilakukan asesmen dan mendapat terapi pengganti ginjal didiagnosa oleh dokter yang sudah terlatih. Jadi pasien-pasien ini pasti berisiko terkena infeksi dari proses di selangnya itu untuk pencucian darah yang rutin seminggu bisa 3 kali seperti itu. Jadi SPO dari tim HD, instalasi HD sudah menetapkan beberapa prosedur yang harus dipantau oleh timnya. Timnya tentunya harus terlatih ya. Nah, ini yang pasien dengan restrain biasanya teman-teman di mana ini di IGD, di intensive care, di ruangan pernah sudah mendapatkan pasien-pasien yang butuh di restrain untuk menjaga pasiennya tidak mencederai dirinya ataupun mencederai orang lain. Jadi perlu teknik khusus. Kita pernah tahun 2018 atau 2019 melakukan pelatihan restrain oleh teman-teman yang dulu pernah bekerja di rumah sakit jiwa. Jadi mungkin kalau butuh lagi akan perlu dilatih lagi. Karena dari standar akreditasi mengisyaratkan bahwa pelatihan restrain ini harus diulang lagi ya. Jadi saya minta mungkin teman-teman untuk merefresh kembali skill dari teman-teman memakai alat restrain apa aja. Karena restrain itu bisa yang physical, chemical, dan apalagi ya, misalnya pasiennya itu ditidurkan, itu kan chemical dia dengan obat di restrain. Ada yang dengan physical seperti ini. Jadi resikonya apa? Mungkin ada yang tahu resiko dari restrain? Teman-teman? Oh, ada katanya berisiko luka di area pergelangan atau di tempat yang diikat. Ini saya dibantu jawab oleh Noni di sebelah saya. Kemudian bisa juga pasien merasa atau keluarga pasien merasa, oh ini kok tidak manusiawi, ya mungkin seperti itu ya. Jadi ini mungkin antisipasinya melakukan KIE, inform consent, kemudian kita kendalikan dengan komunikasi yang efektif seperti apa supaya kelihatan empatinya dan tidak memicu dibilang tidak
humanis sama keluarga pasien seperti itu. Jadi makanya ini masuk dengan kriteria pasien berisiko tinggi. Oke, yang 10 untuk pasien paliatif. Jadi pasien ini sekarang tim paliatif di bawah Dr. Ayu Saraswati sudah ada timnya. Jadi karena kita unggulan di layanan kanker terpadu, jadi banyak sekali ya yang dirawat inap itu kita menerima pasien-pasien, dan saya sering juga ikut rapat tim pasien-pasien yang paliatif atau pasien terminal. Jadi yang susah disembuhkan seperti itu, bagaimana caranya kita memberikan pelayanan multidisiplin untuk mempertahankan kualitas hidup pasien di akhir hidupnya gitu ya, supaya lebih apa namanya, lebih berharga ya, merasa dihargai mereka. Itu. Jadi di sini pentingnya komunikasi dan SDM-SDM yang terlatih untuk ikut di tim paliatif. Oke, yang nomor 11 pasien dengan kemoterapi. Ini juga pasien yang berisiko tinggi karena terkait efek samping obat. Jadi teman-teman di Sanat atau Cempaka ya, yang sering menerima pasien yang habis di kemo dengan efek samping berat. Cempaka ya. Jadi butuh kemampuan khusus ya, skill dari perawat-perawat di sana untuk bagaimana memberikan pendampingan, mengasuh dengan baik pasien-pasien ini supaya tidak mendapatkan risiko-risiko yang tidak nyaman selama dirawat untuk peningkatan kondisi umumnya seperti itu. Oke. Untuk yang ke-12 pasien yang menerima radioterapi. Jadi ini pasien itu diberikan apa ya namanya, radiasi seperti itu ya. Jadi efek sampingnya juga karena sinar pengion ini luar biasa ke pasien bisa. Jadi risiko tambahannya yang di sini mungkin dari teman-teman radioterapi bisa menyampaikan mungkin kulit terbakar seperti itu ya, kulit terbakar, kemudian rasa nggak nyaman. Jadi mohon di rekam mediknya dimunculkan juga bahwa kita emang melakukan risiko tambahan, mengidentifikasi risiko tambahan dari risiko pasien ini. Yang ke-13, terlalu cepat ya teman-teman, enggak ya? Pasien yang menerima layanan kedokteran nuklir. Nah, ini kan baru beroperasional beberapa bulan ini, masih melayani pasien umum. Jadi pasien yang bisa kita layani ini masih sebatas pasien yang bone scan, kemudian yang apa namanya, yang untuk diminum sistemik itu masih belum karena lumayan mahal untuk pasien umum. Jadi masih menunggu pasien kerjasama BPJS. Jadi kalau di sini risikonya ya radiasi kepada petugas, kepada pasiennya, kepada lingkungan dan masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan, mungkin SPO atau panduan-panduan bisa di-sharing atau disosialisasikan kembali untuk mencegah kekhawatiran, dan kalau ada sesuatu segera alur pelaporannya seperti apa. Jadi tentunya kemarin Bapeten sudah merupakan screening awal untuk layanan yang berisiko tinggi ini. Jadi Bapeten tidak mengeluarkan sembarang izinnya kalau borang-borang atau self assessment yang disyaratkan tidak sesuai dengan apa namanya, ketentuan hukum dari mereka. Jadi teman-teman bisa kalau ada nanti sesuatu omongan-omongan atau wacana-wacana, oh ini mengerikan atau gimana, kalau sudah kami sudah punya timnya seperti itu, tim untuk keamanan radiasi sudah ada, dan bagaimana keamanan radiasi itu SOP-nya sudah dilaksanakan. Mungkin bisa dengan seperti itu memberikan penjelasan. Ber-14. Lanjut, ini terakhir ya. Populasi pasien rentan itu berupa lansia, anak-anak, kekerasan, dan yang ditelantarkan. Jadi setiap kelompok rentan ini memiliki risiko-risiko tersendiri. Jadi untuk geriatri ini kita sudah punya pedoman tersendiri, ada pedoman geriatri karena masuk juga ke bagian Pokja PAP. Untuk anak juga sudah ada dibuatkan khusus, ada PPK-nya, ada alurnya, ada pelatihannya khusus untuk terkait handling kepada
apa namanya kelompok-kelompok yang berisiko seperti ini. Kemudian untuk yang kekerasan itu ada tim dari K3RS atau Pokja MFK yang membuatkan pedomannya. Seperti itu. Nih, teman-teman, ini sudah 14 kriteria. Mungkin ingat ya, sekarang paling nggak, oh udah berapa ya RSBM menetapkan kriteria pasien risiko tinggi dan menyediakan pelayanan berisiko tinggi. Ada 14 ya. Paling nggak sudah keinget 14-nya itu. Jadi apa yang sudah dilakukan RSUD Bali Mandara untuk menekan risiko-risiko yang tadi? Ayo kita lihat. Jadi kita mengaktifkan early warning system. Jadi timnya dokter Werda, tim EWS sudah melakukan sejak awal 2017 ya sudah membuat sistem, sudah mempunyai EWS, adult EWS, maternal EWS, pediatrik EWS sudah lengkap dan sudah dikerjakan. Mungkin nanti evaluasi masih dibutuhkan, dimonitoring oleh masing-masing Karu dan timnya. Kemudian pelayanan resusitasi juga kita sudah mempunyai pedoman, itu mengaktifkan Code Blue. Code Blue, kalau bisa Code Blue itu semakin jarang ya ada di rawat inap. Ya, seperti itu karena sudah berjalan EWS-nya. Kan gitu ya pesannya Dokter Werda dan tim Kudlu kita juga sudah aktif dengan penambahan gedung baru juga saya rasa 2023 sebelum akreditasi kemarin yang terakhir sudah melakukan mapping terbaru dan membuat panduan terbaru. Sudah disosialisasikan juga oleh timnya Dokter Werda terkait untuk Kudlu di gedung area sebelah. Kemudian untuk pelayanan darah dan produk darah sudah berjalan. Kemudian yang menekan risiko lainnya itu asuhan peralatan bantuan hidup dasar atau untuk yang koma itu saya rasa sudah ada SPO ya, sudah ada panduan juga. Kemudian simulasi-simulasi mungkin atau pelatihan in-house training oleh dokter-dokter di sana di IRIT kayaknya sudah pernah juga. Kemudian untuk asuhan pasien penyakit menular atau imun supres ini nanti mungkin kalau masih terasa kurang pelatihannya bisa nanti berkoordinasi dengan tim Diklat untuk mengusulkan kembali apa yang dibutuhkan dari segi skill. Kemudian untuk dari segi sarana prasarana manajemen akan dengan kajian-kajian berusaha untuk memenuhi apakah dia perlu tekanan positif. Kita punya ya tekanan positif ya. Tekanan positif Tekanan. di mana? Di bawahnya di bawah. Oh iya, di ruang Isolasi. di isolasi. Ya, jadi ada yang tekanan positif, ada tekanan negatif. Kemudian untuk yang keenam kita untuk di dialisis sudah seperti saya sampaikan tadi, tim di HD sudah memiliki asuhan-asuhannya karena kemarin juga dilakukan credentialing ulang oleh BPJS dan semua regulasi yang dibutuhkan minimal, standar minimal untuk berjalannya sebuah unit HD itu sudah lolos. Jadi tinggal dimonitoring kembali dengan evaluasi ulang dari timnya. Kemudian untuk restrain itu juga sudah ada panduan restrainnya, sudah pernah sosialisasi dan pelatihan kalau masih dirasa kurang silahkan karu-karunya membimbing langsung timnya untuk di pelayanan di unit-unitnya. Kemudian yang ke-8 untuk asuhan-asuhan yang kelompok rentan sudah ada panduan-panduannya juga dan PPK-nya juga didukung oleh klinisi-klinisi. Nah, ini yang paling penting dokumentasi itu seperti di sebelah kanan di poin 2 itu ya. Jadi ini instrumen penilaian yang diminta oleh kemarin oleh Starkes ya. Jadi harus dituliskan apa yang kita kerjakan itu dituliskan dan terbukti ya. Jadi minimal bukti rekam medik itu muncul identifikasi itu rencana asuhan perawatan pasien itu ada di form asesmen ya. Kalau pasien dengan berbeda kelompok rentan itu
kayaknya masing-masing sudah punya form tersendiri ya, form geriatri misalnya, form anak berbeda dengan asesmen pasien di IGD seperti itu. Kemudian perawatan terintegrasinya itu nanti sebentar lagi kita akan di-refresh oleh Dokter Cynthia terkait juknisnya seperti apa, di mana kolom mana kita harus menulis supaya seragam. Kita butuh keseragaman dan mudah dibaca dan divalidasi oleh eh, clinical leadernya. Kemudian kita yang memberi asuhan juga jangan lupa setelah melakukan sebelum melakukan tindakan khusus kita harus melakukan inform concern seperti apa. Itu sudah ada juga juknisnya. Kemudian pemantauan observasi ini penting sekali. Apalagi tadi kita melihat kasus-kasus yang memang berisiko tinggi seperti itu ya, yang di restrain, observasinya setiap berapa jam, itu harus untuk mencegah dia nggak ada gangguan neurovaskular di pergelangan tangan atau pergelangan kakinya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan kediklatan, kualifikasi staf seperti itu. Jadi untuk skill, upgrade skill, update pengetahuan itu harus rutin dilakukan, tidak terbatas dari kegiatan kediklatan, tapi keaktifan dari semua komite atau karunya ikut memberikan juga feedback ya. Kira-kira staf yang terlalu sering mutasi rotasi perlu penyegaran, mohon ikut proaktif nanti mengingatkan, mengusulkan gitu kepada diklat. Kemudian terakhir ini tentunya tidak terlepas dari manajemen ya untuk menyiapkan alkes, sarana prasarana yang sesuai dengan standar untuk mencegah mungkin kita tertular infeksi atau menularkan infeksi ke orang lain seperti itu. Oke, itu dokumentasi yang diperlukan. Ini saya ambil contoh. Sebenarnya ada link Google Form, kok Google Form, Google Sheet yang sudah di-share di grup Fast Respon cepat, Fast Respon. Di description grupnya itu sudah muncul di sana Google Drive yang berisi tentang panduan dokumen-dokumen yang di PAP. Jadi bisa dilihat kalau di sini terlalu cepat atau terlalu kecil. Ini contoh-contoh yang dilakukan di kemoterapi itu pasien rutin harian dilakukan catatan perkembangan terintegrasinya. Kemudian ada pemberian sebelum pemberian kemonya dilakukan persetujuan tindakan di inform consent, kemudian itu dilakukan monitoring seperti itu, ada catatan-catatan khususnya ya. Jadi ini penutup. Jadi teman-teman bisa mengingat kembali ya tadi dari bab pendahuluan sampai ruang lingkup itu merawat pasien risiko tinggi itu penting bagi kita vaskes dan petugasnya mengikuti regulasi karena berkaitan sedikit dengan legalitas ya Pak Iman ya. Regulasi kita akan berisiko dituntut seperti itu. Kemudian penting banget kita untuk mengupdate pedoman regulasi. Jadi dari SPO sedang kita proses review ya dari konten-kontennya itu menyesuaikan apakah masih relate atau relevan dengan pelayanan kita. Kemudian pastikan kembali keselamatan dan kualitas dan efektivitas perawatannya. Kemudian untuk identifikasi risiko jangan sampai tidak diingatkan kembali siapa kebetulan sekarang leader-leadernya yang ikut nanti di briefing bisa di morning briefingnya bisa disampaikan kembali identifikasi risiko tambahannya seperti itu nanti akan menjadi ya terakhir ini Pak sudah diingatkan oleh moderator waktu saya udah habis ya dan ini emang sudah closing ya Pak ya. Jadi patuhilah standar keselamatan pasien, manajemen risiko, pedoman-pedoman yang kita miliki, kemudian kita lakukan pelayanan dengan empatik, Astungkare merawat pasien risiko tinggi akan berjalan dengan baik dan pasien juga lebih safety. Itu aja. Ini quote-nya sudah sama seperti yang tadi. Dengan demikian teman-teman di seluruh profesi pemberi asuhan, DPJP, perawat, analis, ahli gizi, dan manajemen, Bapak Ibu manajemen.
Jadi demikian panduan yang sudah saya sosialisasikan. Jadi mudah-mudahan ke depannya tidak ada yang tidak tahu apa sih pelayanan manajemen risiko di RSBM itu ada berapa. Jadi Bapak Ibu bisa menjawab dengan tegas ada 14 dan sudah teridentifikasi 14-nya dan risiko-risiko tambahannya. Itu ya Pak. Risiko tambahannya apa yang 9 tadi kan layanan untuk Kita ada 14 masing-masing di IGD risiko tambahannya. Kalau Dok sebagai MOD, Dok Cynthia, oh saya risiko tambahnya susah merujuk gitu. Ini risiko tambahan. Mungkin ditulis saja risiko tambahannya pasiennya begini. Itu yang harus kita carikan antisipasi. Jadi untuk evaluasi ke depannya muncul juga oh dari risiko tambahan ini perlu saya buat SPO baru nih supaya supaya lebih lancar rujukannya atau gimana. Jangan aja ketawa Pak Iman ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan nggak bosan dengerin suara saya. Oke, terima kasih Dokter Dewi, luar biasa Dokter Dewi ini. Ya, beli aplaus buat Dokter Dewi. Jadi teman-teman, jadi demikian ada sudah disimpulkan tadi sama Dokter Dewi ada 14 layanan yang berisiko yang teridentifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandar ini. Kemudian layanan atau tindakan-tindakan untuk menekan risiko ada 9 tadi ya. Jadi 14 sih harusnya Pak. Itu yang contoh aja ya. Harusnya 14 juga ya sesuai dengan risiko yang ada. Ya, Mungkin nanti bisa ditambahkan. Kemudian plus nanti risiko-risiko tambahan di masing-masing unit mohon diidentifikasi dan ketika ada pertanyaan teman-teman bisa menjawab dengan tegas dan lugas. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Dewi sudah menyampaikan sosialisasi panduan pasien risiko tinggi dan pelayanan berisiko tinggi. Untuk materi selanjutnya kita akan mendengarkan resosialisasi terkait dengan petunjuk teknis penulisan CPPT akan disampaikan oleh Dr. Cynthia. Waktu maksimal 30 menit, nanti mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Untuk waktu saya persilakan. Untuk screen, materinya sudah? Materinya udah? Nggak ada, berarti. Oke, ditunggu teman-teman. Mungkin bisa stop share dulu, stop share dulu. Oke. Oh, sudah stop share ya. Oke, nggih. Sambil menunggu. Oke, sambil menunggu masih menyiapkan data. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan sosialisasi panduan ini, teman-teman silakan ditulis dulu atau ditulis di kolom chat. Nanti chatnya bisa disimpan ya. Nanti di luar ini kita akan diskusikan. Yeah. Oh ya, masih ada kendala teknis. Oke. Mau nggak forward ke Wahyu ya? Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan terkait dengan materi 1 silakan. Terkait materi 1 tentang sosialisasi panduan pasien dengan risiko tinggi, silakan teman-teman. Masih sambil menunggu kendala teknis yang ada. Atau Dr. Dewi, kalau ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Ya, teman-teman. Atau dimulai aja, Dr. Cynthia sambil ini berproses. Sambil perkenalkan diri dulu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Cynthia. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari Komite Rekam Medis akan melakukan resosialisasi mengenai pengisian CPPT, di mana setiap kami melakukan review tiap bulannya, baik review terbuka maupun tertutup. Kendala yang sering kami temukan adalah pengisian CPPT yang tidak lengkap, terutama di bagian paraf, kemudian tanggal, waktu,
Jadi di sini kami akan melakukan resosialisasi panduan ringkas mengenai penulisan CPPT oleh PPA. Jadi PPA di sini bisa dokter, dokter umum, dokter spesialis, perawat, ahli gizi, dan lain-lain ya. Jadi kita mau. Nah, berikut adalah juknisnya atau petunjuk teknis dari pengisian form rekam medis ya. Jadi ini dari uraian ada beberapa poin penting yang perlu diisi. Untuk pertama, untuk catatan perkembangan pasien terintegrasi, cara penulisannya merupakan proses asuhan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari berbagai unit. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa ini bisa diisi oleh dokter, perawat, staf farmasi, gizi, maupun tenaga kesehatan lainnya. Untuk bagian pertama yang penting adalah pengisian nama di setiap lembar CPPT ya. Jadi namanya sesuai dengan data pada pendaftaran di rekam medis. Jadi mohon untuk setiap PPA untuk mengecek karena selama ini kita menggunakan barcode. Oh gitu. Ya, ngancam deh. Diskusi ya. Izin teman-teman, izin Dokter Cynthia dan teman-teman yang lain, mungkin sambilan kita supaya materinya itu bisa muncul. Mungkin selama kami Komite Rekam Medis itu review, yang sering terjadi dalam penulisan CPPT yang kurang itu, yang sering saya melihat adalah kurangnya jam. Jadi kekurangnya penulisan jam dan verifikasi yang di pojok oleh DPJP, dan kalau untuk rawat inap terutama adalah di TBAK-nya. Jadi kalau jam itu sebenarnya yang susah adalah ketika nanti terjadi hal-hal seperti di audit atau harus membuat kronologi, itu nanti akan sulit dalam pembuatan kronologinya. Jadi dimohon untuk rekan-rekan juga bisa menuliskan tanggal dan jam dalam CPPT. Diusahakan dalam setiap penulisan CPPT untuk tanggal dan jam sesuai dengan waktu pemberian pelayanan gitu. Sudah bisa? Oh, udah mau. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan mengenai penulisan CPPT atau ada yang ditanyakan? Ada instruksi, instruksi itu dok. Ada kolom instruksi ya? Dulu dok. Udah ya, udah. Dilanjut dengan Dokter Cynthia. Baik, ini sudah terlihat ya untuk screen-nya kira-kira dari teman-teman. Ya, aku baca. Ya. Kita lanjutkan ya. Jadi poin pertama ada poin nama. Baik, sebenarnya nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin itu kan sudah ada di barcode ya. Cuman minta tolong untuk dipastikan karena beberapa kali juga ada temuan salah tempel barcode seperti itu ya. Jadi mohon dipastikan juga bahwa barcode yang tertempel sudah sesuai dengan pasiennya. Kemudian jika ada kondisi misalnya barcode habis atau gimana, itu minta tolong tetap ditulis tangan sesuai dengan nama pasien yang tertera pada pendaftaran di rekam medis. Kemudian untuk tanggal lahir sama, next. Nomor RM, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada lembar lembar pada catatan perkembangan terintegrasi agar lebih cepat, lebih mudah mengurut form yang telah terisi pada rekam medis. Jadi tidak terjadi, harapannya tidak terjadi tumpang tindih ya. Jadi CPPT-nya dapat berlanjut, jadi nggak ada yang tanggal yang maju mundur seperti itu. Kemudian belum.
Nah, kemudian tanggal atau jam ini ada di bagian kiri. Ini yang sering sekali tidak lengkap ya. Kadang hanya diisi tanggalnya saja tanpa jam. Jadi minta tolong untuk setiap PPA, baik itu dokter, DPJP utama, kemudian DPJP rubber, perawat, farmasi maupun gizi maupun tenaga kesehatan lainnya untuk selalu menulis tanggal dan jam pemeriksaan pada lembar CPPT. Kemudian profesional pemberi asuhan. Jadi ini juga jadi di sebelah dari tanggal atau jam itu ada kolom PPA-nya. Jadi diisi apakah yang mengisi CPPT adalah dokter atau DPJP dokter spesialis atau tenaga gizi, farmasi, perawat dan lain-lain. Next. Kok nggak kelihatan ya? Tunggu turunin. Itu bisa dinaikin kamu dulu. Oh gitu. Kemudian hasil asesmen pasien dan pemberian layanan. Jadi tulis sesuai format SOAP ya. Jadi ini minta tolong diperhatikan untuk setiap pemberi petugas pemberi asuhan baik itu dokter maupun perawat maupun tenaga kesehatan lainnya ya. Jadi ditulis sesuai dengan format SOAP ya. Kadang beberapa kasus kita temukan bahwa yang ditulis hanyalah terapinya saja, jadi tidak lengkap, tidak ada keluhan subjektifnya, keluhan objektifnya, diagnosisnya gitu ya. Jadi minta tolong dilengkapi itu dari subjektifnya yang bermakna, kemudian objektifnya baik itu dari tanda vital maupun pemeriksaan fisik bermakna yang ditemukan. Kemudian dari diagnosisnya dilengkapi dan terapinya. Next. Selanjutnya setelah itu jadi disesuaikan dengan format SOAP atau ADI-MEA. Jadi assessment, diagnosis, intervensi, monitoring atau evaluasi. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa setelah menulis SOAP, setelah selesai diberikan di bawah terakhir diberikan paraf dengan nama terang ya. Jadi itu juga sering dilupakan. Jadi setelah nulis SOAP tidak diparaf, tidak diisi, tidak ditutup dengan paraf dan tidak diisi identitas yang nulis. Kemudian ada juga notasi DPJP. Jadi diisi perkembangan tiap pasien, dievaluasi berkala, dan dibuat notasi pada CPPT oleh DPJP sesuai kebutuhan dan diverifikasi harian oleh DPJP. Ini juga kadang sering miss ya, sering nggak diisi, seperti itu. Next. Kemudian instruksi termasuk pasca bedah yang ditulis dengan rinci atau jelas. Jadi ini perintah atau instruksi yang ditulis rinci dan jelas, yang delegatif atau mandat, misalnya pemeriksaan penunjang, kemudian monitoring, pemesanan obat, asuhan keperawatan khusus, atau terapi nutrisi. Jadi mungkin nanti akan lebih jelas di contoh ya, ini masih juknisnya. Kemudian yang terakhir ada kolom review dan verifikasi DPJP. Jadi di sini berisikan verifikasi DPJP, di mana DPJP melakukan review dan verifikasi terhadap seluruh rencana asuhan pada hari itu, dan apabila asuhan sudah sesuai dengan rencana dan sasaran, cukup memberikan paraf. Gitu. Next. Nah ini contohnya ya. Jadi pada kolom yang paling kiri itu diisi tanggal dan jam. Yang sering masih terjadi adalah diisinya tanggal saja ya. Jadi nggak isi jamnya. Jadi ini kadang sulit ketika ada kasus yang butuh kronologi ya. Jadi agak bingung ya jamnya itu karena sering nggak diisi. Jadi untuk membuat runtutan kronologi yang
baik itu jadi lebih sulit gitu ya. Kemudian di kolom selanjutnya ada kolom pemberi asuhan. Jadi di sini juga diisi apakah statusnya perawat, dokter umum atau dokter spesialis atau ahli gizi atau farmasi, itu minta tolong diisi. Next. Nah, ini adalah contoh penulisan CPPT ya. Jadi pada kolom di tengah itu ya ditulis adalah SOAP-nya, jadi subjektif yang bermakna, keluhan subjektif yang bermakna pada saat itu, kemudian dari objektifnya, dari hasil pemeriksaan yang bermakna, di situ diisi termasuk GCS, TTV kalau untuk dokter, dan pemeriksaan lain yang bermakna, kemudian asesmen medisnya, dan terakhir eh, terapinya. Ya di sini terapi untuk obat-obatan ditulis di kolom di tengah ya, di kolom SOP di tengah. Kadang masih kesalahan yang muncul itu masih ditulis di bagian instruksi PPA ya. Jadi instruksi PPA itu lebih ke eh, instruksi yang jika membutuhkan monitoring atau instruksi lanjutan di luar terapi obat-obatan itu ditulis di bagian instruksi. Jadi beberapa masih miss, jadi kadang di kolom yang di tengah itu hanya ditulis SOA-nya, kemudian di bagian instruksinya itu ditulis terapinya. Jadi yang benar adalah terapi ditulis tetap di kolom tengah, kemudian yang di bagian kolom instruksi itu hanya ditulis instruksi untuk entah itu monitoring, ada pemeriksaan laboratorium lanjutan, seperti itu. Kemudian setelah ditulis SOAP, ingat untuk diparaf dengan identitas dokter dan di pojok kanan bawah. Jadi Pak DPJP melakukan verifikasi di setiap akhir hari ya. Jadi per tanggal itu seharusnya DPJP melakukan verifikasi dan melakukan paraf di akhir. Nah, inilah contoh pengisian yang benar ya. Jadi tanggal, waktu, kemudian PPA-nya ditulis dokter spesialis, kemudian subjektif, objektif, kemudian diagnosis, terapi, terapinya, kemudian di bagian instruksinya ada ditulis hanya CDL per hari, kemudian monitoring. Jadi terapi baik itu RL ataupun diet dan paracetamol itu ditulis di bagian tengah ya. Kemudian ditutup dengan paraf. Ini yang benar. Next. Nah, ini yang salah, parafnya di bawah instruksi. Jadi paraf itu ditutup di setelah bagian P dari SOAP ya, bukan di kolom instruksi. Ini juga salah. Parafnya ditulis di bagian review ya. Jadi yang di bagian review itu adalah paraf setiap 24 jam harian setelah membaca penulisan CPPT baik itu dari setiap PPA, jadi DPJP melakukan paraf di akhir hari. Nah, ini juga salah ya. Jadi terapinya terapi RL, diet TKTP dan paracetamol itu tidak ditulis di bagian instruksi, tetapi ditulis di bagian SOAP di bagian tengah itu yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang benar seperti ini. Next. Nah, ini juga contoh yang benar ya. Untuk yang atas nama. Hah? Ya, untuk yang atas nama. Untuk yang delegasi. Oh, ini untuk pendelegasian ya. Contoh yang salah adalah seperti ini atas nama dokter spesialis. Kemudian yang benarnya, tadi yang benar. Coba sebelumnya, sebelumnya. Nah, yang benar kayak gini. Nah yang benar kayak gini atas nama dokter spesialis X yang tanda tangan dokter spesialis yang yang didelegasikan. Jadi sesuai kalau yang
Next aja. Kemudian, nah ini adalah kesalahan umum dalam penulisan CPPT oleh dokter ya. Jadi yang pertama yang kasus yang sering kita temukan adalah DPJP tidak melakukan review atau membaca terhadap semua rencana asuhan PPA lainnya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa DPJP seharusnya melakukan review dan membaca semua rencana asuhan PPA dan melakukan verifikasi paraf di akhir setiap tanggal. Jadi ini sering tidak dilakukan. Kemudian DPJP tidak melakukan verifikasi terhadap semua rencana asuhan PPA lainnya. Jadi kan biasanya kita setiap ada instruksi dari DPJP akan memberikan cap TBAK seperti itu ya. Jadi itu sering kosong dan tidak ditandatangani oleh DPJP. Jadi seharusnya DPJP melakukan review atau membaca semua rencana asuhan PPA lainnya setiap VCT. Kemudian bila DPJP telah melakukan review tersebut, maka selanjutnya DPJP melakukan verifikasi di kanan bawah di kolom review dan verifikasi DPJP dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ditulis nama, diberikan paraf, tanggal, jam. Gitu. Kemudian catatannya bila DPJP beralangan hadir, maka dokter pengganti wajib mewakili DPJP untuk melakukan review dan verifikasi DPJP. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh pengisian dari CPPT yang benar ya. Jadi ditulis keluhan saat ini, kemudian objektifnya, diagnosisnya, terapinya, kemudian instruksi monitoringnya, kemudian dicap TBAK, kemudian ditandatangani oleh DPJP, dan di akhir tanggal DPJP melakukan verifikasi, kemudian dilakukan paraf di akhir. Seperti ini contoh yang benar. Ya, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ibu. Ya, sama Dr. Cynthia dan Dewayu sudah menyampaikan sosialisasinya. Kita berikan aplaus buat narasumber kita yang kedua. Oke, kemudian nanti mohon materi nanti bisa di ini ya, di share di grup nanti di grup akreditasi dan di grup dimanapun bisa disosialisasikan. Untuk selanjutnya materi sosialisasi yang terakhir disampaikan oleh pakar kita yang sangat luar biasa dan sudah terbang ke sana kemari dengan segala ilmu yang dimilikinya. Untuk pemateri berikutnya, nah sudah kelihatan gagah berani Pak Abdul Aziz. Dokter Is, silakan Dokter Is untuk menyampaikan manajemen nyeri. Baik, terima kasih Pak Kade Iman, Darmawan, Bu Leleng Pride yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara. Ya, siang hari ini kita optimalkan saja waktunya. Kalau menuju jam 12 hanya 14 menit, semoga selesai. Kita nanti terkait panduannya, teman-teman bisa download, kita ada Google Drive di sana. Yang jelas, siang hari ini saya dari tim manajemen nyeri, saya selaku ketua tim dan ada Bu Widya selaku sekretaris tim ada hadir di sini. Sini nih di sebelahku nih biar lebih kita blend ya biar satu frame. Nah, mungkin bisa di zoom ke Noni juga dengan pakaian PPNI kebanggaannya. Dirgahayu Emas ya buat semua teman perawat. Kita semoga semakin kolaboratif dan solid bergerak untuk maju. Itu punya partai. Baik, terima kasih. Biar mempersingkat waktu, izin kita mulai terkait resosialisasi dari pedoman penanganan nyeri yang ada berlaku di Rumah Sakit Bali Mandara ini. Jadi perlu diketahui teman-teman, ini sudah ada SK-nya, dan SK ini dari Bapak Direktur ini sudah berlaku panduannya sejak 2018. Dan ketetapannya sudah direvisi 2 kali.
Dan ini revisi yang terakhir di 2018 itu sebelum akreditasi yang perdana, sebelum kita reakreditasi lagi, itu sudah masih berlaku. Dan rencana kita tahun ini setelah 5 tahun akan lakukan revisi yang keempat di tahun 2024 terkait panduan penanganan nyeri yang akan disesuaikan juga dengan ketersediaan modalitas yang ada di rumah sakit kita. Baik, untuk penanganan nyeri ini dari akreditasi, seperti kita ketahui dari SNARS masuk di PAP 4 terkait dengan screening, pengkajian, tata laksana, dan juga informasi kepada pasien, keluarga, dan juga kepada seluruh PPA yang melakukan bisa melakukan tata laksana baik penanganan nyeri maupun juga tata laksana terapi definitif pada pasien lainnya. Nah, ini panduan nyerinya. Udah bisa turun? Belum? Oke. Ya, kita sambil ngomong dulu, sambil menunggu slide. Jadi, sebelum COVID, nyeri itu adalah 88% penyebab orang datang ke rumah sakit mencari layanan pengobatan, layanan terapi. 88%. Setelah COVID, berbalik ya, turun karena sesak menjadi yang dominan. Kemudian pasca COVID, dengan new era normal, ini masih di atas 50% orang yang datang ke primary healthcare maupun layanan pemberi layanan lainnya, layanan kesehatan, itu datang untuk mengatasi masalah nyeri, relief of pain. Nyeri itu nanti slide-nya jalan ya, sambil jalan kita bisa gini ya, unpleasant sensoric and emotional experience that very subjective for the tissue damage or the threat of tissue damage. Jadi terhadap risiko atau ancaman terhadap kerusakan jaringan yang sangat subjektif yang akan mempengaruhi pengalaman-pengalaman sensorik dan emosional dari masing-masing orang. Jadi karena kalimatnya sensorik and emotional unpleasant yang tidak menyenangkan pengalamannya, itu akibatnya adalah individualized. Jadi memang setiap orang akan sangat individual dan akibatnya adalah penanganannya pun tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa seperti teh botol sosro yang skala nyeri 1-2 sama-sama 1-2 terapi ini, skala nyeri 4-5 terapi ini. Itu sangat perlu pengkajian dan pengkajian itu perlu diulang. Dipamong, rekap. Dan pengkajian itu perlu diulang, dilakukan reassessment terkait dengan respon terapi, respon tubuh terhadap terapi. Jadi itu ada farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Ya, sambil menunggu ya, saya ngomong secara global aja dulu. Jadi nyeri itu sudah masuk dalam deklarasi hak asasi manusia, Konvensi Helsinki dari 1948, dan itu wajib ditangani dan menjadi hak asasi manusia yang bisa menjadi dasar orang melakukan tuntutan hukum kepada pemberi layanan kesehatan jika penanganan nyerinya tidak adekuat atau inadequate pain management terhadap complainingnya nyerinya. Jadi jangan sampai nanti ke depannya ada PPA yang bermasalah karena hanya tanda petik masalah penanganan nyeri. Ya, baik, udah bisa slide-nya maju. Ya, ini tadi udah ini ya, terhadap PAP 4, terhadap screening, pengkajian, tata laksana. Ya, slide Win. Lanjut aja, slide. Oh, itu berdasar halaman. Ya udah. Ntar maju-maju terus ya, 2, 3. Kalau begitu next saya bilang langsung maju aja. Ya, ini PP 4 ya, tadi saya singgung sedikit terhadap screening, pengkajian, tata laksana untuk mengatasi nyeri, dan juga asesmen dan informasi edukasi kepada pasien, keluarga pasien, dan juga kepada seluruh PPA yang melakukan pelaksanaan profesional pemberi asuhan, melaksanakan asuhan profesionalnya di rumah sakit. Slide. Jadi panduannya sudah direvisi 3 kali, yang terakhir masih berlaku dari 2018, kita rencanakan revisi keempat di tahun 2024 ini menghadapi akreditasi yang di depan mata. Depan mata atau di depan? Di depan telinga. Depan hidung ya. Slide. Ya, ini SK-nya. Ini SK Direktur masih UPT waktu itu, dari 2018. Panduannya 64 halaman, awalnya 58, nambah lagi 6 halaman. Dan ini
di 2024 terkait juga dengan nomenklatur, udah bukan UPT lagi ya, dan juga ada direktur definitif yang dengan hati senang, riang, gembira kita sambut, membawa rumah sakit kita menjadi solid bergerak untuk maju ya Desa. Nanti harusnya SK direkturnya ini dilakukan revisi juga. Slide, Win. Ya, ini 2018 di bulan April dan kalau bisa di tahun 2024 ini kita siapkan. Jadi SK-nya nanti akan ada 2 terkait kebijakan pelayanan dan asuhan pasien, SK Direktur, dan yang kedua SK Direktur juga terhadap tim manajemen nyerinya. Jadi ada beberapa personal kita juga sudah nggak ada. Dulu wakil saya Dr. Delfri ya, nih ya, kebetulan sudah tidak bersama kita, ada di alam yang berbeda. Ya, sekarang kita personagratakan dan kita siapkan personel yang baru. Slide. Ya, ini ada di panduannya ada 3 bab ya. Jadi penanganan nyeri itu ya tadi bilang yang sudah berlaku di rumah sakit kita adalah dengan NRS, Neuromatic Rating Scale, FLAC, Wong-Baker, Slide, Win, dan juga BPS untuk di ICU. Ya. Jadi untuk pasien yang tidak sadar itu dengan BPS. Slide. Ada 3 bab ya di panduannya, nanti bisa di-download dan seharusnya semua PPA memiliki karena itu harus dipahami semuanya dan nanti lebih soal teknisnya adalah kapan harus melibatkan tim nyeri, kapan harus melakukan konsultasi, bahkan juga dokter jaga di UGD selaku DPJP di emergency room, kapan bisa konsul langsung ke tim nyeri. Kita di anestesi kalau nggak salah di jadwalnya ada jadwal APS ya, Dr. Cynthia, yang memang setiap hari ada yang standby untuk acute pain service. Termasuk juga nanti di gedung cancer, kalau ada chronic pain juga konsultasi ke yang pain service itu. Ataupun ke tim nyeri yang nanti akan mengkoordinasikan kepada KSN terkait entah ke neuro, ke ortopedi, bahkan ke psikiatri. Jadi bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, definisi terminologi, penyebab, klasifikasi, tanda gejala patofisiologi, dan juga yang utama adalah anamnesis terkait asesmen, reassessment, kapan melakukan reassessmentnya yang wajib dilakukan ulang setiap beberapa menit terkait dengan derajat nyeri, dan yang terakhir terhadap efek nyeri terkait dengan quality of life. Slide bab 2-nya itu tentang SPO dan kebijakan yang ada. Kalau nggak salah itu totalnya sih ada 6 yang tentang nyeri, tapi yang terkait nyeri itu ada 17 yang ada nyebar di apa namanya kalau pogja lain ya, pogja lain. Tapi yang terkait nyeri ini ada 6 yaitu tentang SPO nyeri, panduan umum dan penanganan perioperatif serta PCA itu SPO-nya. Bab 3-nya tentang panduan spesifik dari masing-masing kasus, yaitu dari kasus bayi anak, langsung terhadap klinikal dari gangguan ginjal, kardiologi, dan juga penurunan kesadaran serta di bedah saraf dan di ruang intensif, serta pada ibu hamil, persalinan, dan pada pasien kanker, yaitu chronic pain pada palliative care. Slide. Ya, jadi ini yang tadi saya sebutkan relief of pain. Jadi untuk bagaimana menangani nyeri itu adalah alasan utama pasien untuk datang ke layanan kesehatan. Slide. Dan nyeri itu sudah diterima sebagai tanda vital yang kelima setelah nadi, tekanan darah, suhu, dan juga respirasi rate. Ini kayaknya kebanyakan langsung 15 ya, tadi baru halaman 7 ke 8 jadi. Oh, dia bergulir ke bawah ini. Ya, slide 11 kayaknya sekarang. 15? Ya. Ini 11, sekarang 12. 12 itu tanda vital yang kelima. Ya, kan. Jadi semua PPA harus mampu menilai nyeri setiap saat, dan nyeri sudah dimasukkan ya, Dr. Cynthia, di UGD juga ada ya tentang skala nyerinya harus ditampilkan NRS-nya dari 1 sampai 10. Slide. Jadi definisi nyeri yang tadi saya sudah singgung sedikit tentang unpleasant sensoric and emotional experience to tissue damage or threat to tissue damage. Jadi very subjektif, jadi very individual sehingga perlu assessment dan juga assessment. Slide. Jadi ini sudah saya sebutkan juga merupakan universal human right, ini sudah diakui oleh WHO dan juga IASP, dan juga sudah ada konvensinya sejak 1948. Slide.
Ya, efek-efek di simpatis antara lain peningkatan tensi nadi, juga PIL dan RR meningkat hingga spasme otot, sehingga dan parasimpatis juga bisa pasiennya nadinya ketika udah shock neurogenik jadi bradikardi dan juga lemas hingga loss of consciousness, hilang sadaran. Tipenya nyeri itu singkat aja ya, jadi ada akut and chronic flat, ada nyeri kutaneus dan somatik dalam, serta nyeri visceral, nyeri alih. Jadi kadang-kadang dia karies tapi nyerinya di mata. Dia karies, nyerinya di kepala, ubun-ubun, itu referred pain. Juga neuropatik dan phantom pain. Phantom pain itu kadang-kadang terutama pada perioperatif pasien yang sudah diamputasi jarinya atau bahkan beloni sampai di atas lutut, above knee, itu sudah hilang organnya tapi masih dirasa nyerinya. Atau bahkan pada pasien-pasien kanker CA ovarium atau CA yang melakukan histerektomi ya, diangkat rahimnya. Rahimnya udah nggak ada tapi nyerinya itu yang masih makin hebat dirasa karena jenis phantom pain, dan ini perlu penanganan nyeri yang di tingkat modulasi persepsi sehingga memerlukan juga kadang-kadang multidisiplin. Bahkan kita melibatkan obat-obat psikotropika juga dan juga obat-obat yang menekan sistem saraf. Ya, efek-efek dari nyeri, slide. Ini penyebabnya, sorry. Jadi penyebabnya selain kanker perioperatif, trauma, dan artritis, juga bahkan nyeri yang fisiologis juga ada. Jadi karena haid yang datang setiap bulan, itu juga menimbulkan dysmenorrhea, dan juga kelainan gigi. Nah, ini infaksi gigi, giginya tumbuh miring juga nyeri, bahkan nyerinya hebat, bisa juga refleks. Yang utamanya semua akan melibatkan morbiditas dan mortalitas. Dan yang utamanya, ini kata kuncinya, chronic pain itu umumnya muncul dari kegagalan atau ketidakadekuatan penanganan nyeri akut. Jadi dia nyeri gigi, udah 3 hari, nggak dia tangani dengan baik, akhirnya gini. Akhirnya nyerinya itu menjadi yang tadi disebutkan reflux pain, yang nyeri sepalgia, nyeri kronik di kepala. Akhirnya dia cabut giginya sudah hilang sumbernya, tapi nyerinya menjadi chronic pain terhadap nyeri kepala yang saraf. Atau juga breakthrough pain nanti. Ini sering kasus pada kasus-kasus, mohon maaf ini, yang sering ngetren sekarang ERAX. ERAX itu Enhanced Recovery After Cesarean Surgery, yang ngetren setelah Nagita Slavina 6 jam sudah bisa TikTok loh guys, gitu bilang. Akhirnya banyak yang SC di sini minta ERAX. Ya. Hari ke 6 jam setelah SC dia dicabut infusnya, dikasih nutrisi enteral, langsung obat-obat juga sudah enteral, nggak ada lagi obat yang intravena. Satu juga terkait kendali biaya. Lalu juga ada CPW yang kita buat, CPW ERAX-nya yang belum ya, tapi sudah dalam proses sama Dr. Dewi juga dan KSM Mobjin. Pulang besoknya, ternyata hari kelima datang lagi dengan yang namanya disebut breakthrough pain, nyeri akut yang lebih hebat dibanding nyeri yang saat dia alami setelah operasi. Saat pulang, oke, tertangani karena obat-obatan yang kita berikan intratekal lewat tulang belakang dan juga obat oral yang kita siapkan. Biasanya 3 hari obatnya. CPW-nya kan 3 hari itu obat oralnya. Setelah 2 hari nggak minum obat, hari kelima ternyata datang nyeri yang lebih hebat. Dan itu yang disebut namanya breakthrough pain, yang skala nyerinya, derajat nyerinya lebih hebat. Dan itu akan bisa jadi chronic pain yang berkepanjangan. Artinya inadequate acute pain management lead to chronic pain yang memerlukan akhirnya cost yang lebih besar, cost yang lebih banyak, yang akhirnya tidak ditanggung lagi oleh jaminan kesehatan ini. Slide. Oke, nah ini tentang acute pain, ya ini efeknya ya terhadap sistem organ, dari sistem saraf pusat sampai sistem pencernaan, serta yang utama juga sistem kejiwaan ya. Jadi dia sering menyebabkan ansietas. Orang yang sudah pernah nyeri itu sering takut, aduh saya takut kalau sampai nyeri lagi, terutama pada pasien yang nyeri tulang belakang misalnya, spine itu. Akhirnya takut sekali dia olahraga, takut sekali dia melakukan gerakan-gerakan eksesif tertentu karena sensorik experience-nya dia, pengalamannya dia di the past, yang akhirnya menyebabkan dia anxiety, cemas, dan fear, takut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, bahkan juga melakukan operasi tertentu. Jadi pengalaman yang
pernah odon, maaf ya, apa ya, eksisi lah misalnya yang paling sering misalnya dibuang apa, ada yang komen dibuang lipum ya, tapi nggak adekuat penahan nyerinya. Takut dia untuk operasi lainnya berikutnya. Wah nanti sakit seperti itu gitu bilang. Atau ini Mas Wahyu waktu sirkumsisi nggak ditangani nyerinya. Jadi takut dia sunat berikutnya tuh gitu bilang ya. Cukup sekali ya saya ya. Oke. Ya, slide. Ya, nah ini. Jadi kenapa sih penyebabnya pain management yang saya bilang tadi inadequate itu bisa terjadi? Paling utama, paling sering adalah beredarnya mitos-mitos yang tidak benar di masyarakat. Rumor, langsung juga fobia, takut berlebihan, dan bahkan juga budaya. Jadi ada juga pasien-pasien yang ya itu tadi contohnya sirkumsisi lah. Itu katanya nggak boleh dikasih obat. Kalau dikasih obat nanti nggak kerasa, nggak afdol sakitnya. Itu ada juga di orang Madura. Ada yang Madura sini Pak Iman, ada turunan Madura? Maduri. Oh Maduri ya. Dan juga yang paling utama adalah informasi yang salah atau tidak akurat, yang kalau istilah sekarang true false ya. Jadi banyak dia dapat informasi, lebih banyak dapatnya dari TikTok dan media sosial dibanding dari jurnal ilmiah yang didapat gitu bilang. Dan itu sebenarnya tugas kita semua akademisi dan profesional untuk memerangi itu, untuk membuat informasi-informasi yang lebih bagus. Nah, ini peran PKRS di rumah sakit, langsung tim marketing dan selanjutnya. Slide. Oke, ya. Jadi bagaimana penanganan nyeri yang kontinu bisa under manage ya? Ini siapa yang bertanggung jawab dan diberikan kapan? Apakah sesudah nyeri, menunggu nyeri dulu, atau dia bisa dilakukan sebelum nyeri? Nah, itu kita akan kenal nanti istilahnya preemptive analgesia. Dan yang terakhir adalah modalitas apa yang kita lakukan. Konsepnya begini, penanganan nyeri sekarang udah dilakuin sejak awal 2000-an. Tidak ada single dose, tidak ada single modality. Obat tunggal yang sama untuk semua kasus itu tidak ada lagi. Jadi kalau kita paham nanti penanganan nyeri di slide berikutnya, ya slide next. Nanti ada patofisiologi nyeri, itu ada dari transduksi, transmisi, modulasi, persepsi. Di masing-masing jaras itu ada obat yang bekerja, dari NSAID sampai opiat, dari lokal anestesi sampai SSRI, jadi serotonin selective inhibitor. Itu akan menyebabkan obat-obatan tidak ada yang bekerja normal. Kita kasih, makanya kenapa sekarang sering beredar obat-obatan, misalnya paracetamol, COX ya, dikombinasikan dengan tramadol. Itu karena sudah mulai paham orang-orang awam. Nah, ini faktornya semua yang kembali kepada pengetahuan yang kurang, takut ketergantungan. Itu kadang orang ngasih tramadol, opiat. Oh nanti kalau tramadol kan termasuk opiat, nanti tergantungan. Padahal nyerinya udah nyeri hebat pada pasien cancer misalnya di sebelah. Nah, itu. Dan kembali juga tidak masalah budaya bahwa nyeri itu adalah hal yang wajar, apalagi pada pasien paliatif ya, namanya sudah terminal, wajar lah nyeri, ntar lagi juga dijemput udah sengkau. Itu nggak boleh istilah apa persepsi seperti itu sampai terpikirkan oleh PPA yang ada di RSBM. Slide. Itu faktor staf medis. Sementara dari faktor pasien juga ada terkait budaya dan lain-lain. Nah, ini anamnesanya nanti di panduan sudah ada ya apa saja yang harus dicari, dan itu sudah sangat kita buatkan formnya sudah makin detail terkait onset, lokasi, quality, jalar kemana radiasi, juga faktor pencetusnya. Slide. Oh ya, di pojok kanan atas itu selalu kita munculkan istilahnya pain free. Memang itu tujuan kita pain free hospital dulu ya. Tapi pain free hospital itu memang akan dihadapkan terhadap cost, benar Pak Iman. Jadi terkait dengan JPW dan segala macam, nanti kita akhirnya menurunkan istilah pain free ini, kita hapus sekarang menjadi pain reduce. Ya minimal nggak nyeri dia sampai pulang. Tapi juga jangan sampai kasus yang breakthrough pain yang saya ceritakan misalnya terhadap ERAS itu terjadi. Ya ini standarnya bisa dilaporkan terkait level dan rencana penanganan nyeri. Slide. Dan dipikirkan strategi. Yang penting yang jelas yang berlaku di rumah sakit ini ada 4 ya, dari semua modalitas assessment. Jadi kita nggak pakai FAST karena kita perlu tools di sana, perlu penggaris FAST, dan itu tidak semua PPA pegang. Sementara yang bisa dilakukan adalah oral, ngomong. Jadi ngomong NRS, langsung menilai skala wajah dengan WBS, lalu
Ini sebenarnya WBS ini namanya sebenarnya FPS ya, Faces Pain Skill. Tapi yang menemukan namanya Pak Wong Becker. Jadi sering dikenal juga dengan Wong Becker Skill. Dan pada pasien tidak sadar dengan BPS. Kalau NRS itu udah mungkin semua paham, tapi mungkin juga nggak apa-apa kita review. Caranya adalah memberikan ilustrasi kepada pasien. Skala 0 sampai 10, Bapak atau Ibu, 0 ini tidak nyeri. 1 ini adalah nyeri yang ringan. Berikut 2 ada masih nyeri ringan, tapi mungkin lebih tinggi intensitasnya. Sampai Ibu rasakan di skala 8, 9, 10 ini adalah nyeri hebat, dan 10 mungkin yang tidak tertahankan. Nah, dari 0 sampai 10 ini, untuk keluhan saat ini, Bapak atau Ibu rasakan kira-kira di angka berapa? Nah, itu adalah ilustrasi terhadap numeric rating scale. Oh, saya nyerinya 45. Oh, berarti cuman berdasarkan jawaban pasien ya dok, skala nyeri kita. Nggak bisa kita menilai. Ingat kembali definisi nyeri tadi. Very subjective to the unpleasant sensoric and emotional experience of the patient. Jadi memang nyeri itu pasien yang rasakan secara subjektif, dan itu makanya kita tanya kepada pasien. Sehingga memang di CPPT kita dan di pelayanan kita skala nyeri NRS itu masuk di O, tapi ada beberapa juga yang masukkan di S, di subjektif. Oke, kalau yang Wong Becker dan behavioral pain itu sudah ada ini ya toolsnya, sehingga dilakukan di ruang intensif pada pasien yang disedasi atau pasien yang tidak sadar, pada pasien tidak saraf, dan flek juga pada pasien pediatri ataupun neonatus. Slide. Ya, ini kapan sih milih tools yang tadi yang kita lakukan? Kan ada 4 yang di rumah sakit ini. Terkait yang satu terkait kemampuan komunikasi pasien. Jadi kalau pasiennya agitasi ataupun pasiennya tidak communicable, ya jelas pilihannya adalah skala nyerinya. Pasien dibawa oleh ambulan BPBD dengan multiple fraktur pelvis, femur, hingga fraktur penis. Kita nanya, nyerinya dari 0 sampai 10 berapa kira-kira Pak? Gitu bilang gitu. Pasti dia pengen anjung rasanya gitu bilang. Tapi nggak bisa karena patah pahanya. Nah, itu kita bisa nyeri nilai dari mimik wajahnya. Itu dengan faces pain scale yang kita sebut tadi Wong Becker. Kemudian dengan visual rate, numeric rate maupun visual analog, itu yang kalau dia communicable. Nah, itu tadi ilustrasinya. Kalau yang ya sekedar tahu ya, next to know, kalau yang dengan fast itu pakai penggaris, itu skalanya pakai milimeter, jadi 0 sampai 100. Ini paling kiri nggak nyeri, paling kanan paling nyeri berat. Kira-kira di sini di mana nyerinya? Ditandai, dia kasih spidol atau pulpen. Sini ya, ada. Langsung kita buka itu cover dari penggaris fastnya, Mr. Fast. Itu 56. Berarti skala nyerinya fast 56 mm dari 0 sampai 100. Langsung kita lihat skala nyeri 50 sampai 70 adalah moderate pain. Berarti berdasarkan fast nyeri pasien ini adalah 56 mm moderate pain. Lebih dari 3 hari nanti kita lihat di SPO-nya, penanganan nyeri oleh DPJP tidak adekuat, diwajibkan berdasarkan SPO ini untuk melibatkan tim nyeri dalam penanganannya. Oke. Ya, ini fast. Ini yang saya gambarin tadi. Ini penggarisnya nih. Fast. Udah, kita nggak ini tadi saya bilang next to know aja dok. Jadi nggak kita bahas. Ya, ini hanya next to know. Kita nggak pakai karena perlu tools. Jadi kita pakai NRS cara ini. Slide. Oke, di skip aja tadi udah atau perlu mistar. Ini faces pain scale Wong Becker, jadi ada skala 0 sampai 10 ya. Matanya harus bulat-bulat gitu ya. Matanya sih kalau sipit juga tinggal menyesuaikan kalau tapi tolong jangan pandang matanya lama-lama kayak saya mandangin matanya Dokter Cynthia, bisa jadi nyerinya dialami oleh yang memeriksa gitu. Oke, slide. Ada 6 ekspresi wajah ya, dari tersenyum sampai menangis. Nah, ini yang kita pakai untuk adult, untuk yang komunikatif, jadi dengan numeric rating scale. Jadi 0 sampai 10, dari tidak nyeri hingga nyeri yang tidak tertahankan, itu skalanya berapa. Dan intensitasnya kita pakai itu berdasarkan warna tadi. Jadi 0 sampai di bawah 4, 0 kurang atau sama dengan 4 itu adalah no pain, 4. Di atas 4 sampai kurang dari 7 adalah moderate, lebih atau sama dengan 7 ke atas adalah severe pain atau nyeri yang berat. Oke, slide. Ya, ini yang NPA untuk neonatus
umur 0 sampai 28 hari itu sudah ada scoringnya. Jadi ada skala 0, 1, 2, dilihat dari postur, tonus, pola tidur, ekspresi, tangis, warna, dan juga fisiologisnya dari respirasi rate, heart rate, saturasi, dan blood pressure. Dan juga ada persepsi perawat di sana karena nggak bisa nanya ke bayinya, ya ada di sana form persepsi perawat yang bisa memasukkan nilai, tapi tetap persentasenya tidak banyak, hanya sekian persen itu untuk menilai. Hanya 0 tidak nyeri, ada nyerinya 2 gitu. Jadi nanti skornya paling banyak ada 20 karena ada 10 parameter. Ya, lanjut flag ini untuk anak lebih dari 28 hari dan kurang dari 3 tahun atau pada anak yang dengan gangguan pertumbuh kembang. Itu ada dengan menilai wajah, face, leg, letak kaki ya atau tungkai ya, aktivitasnya, tangisannya, dan consolability. Oke, slide. Dan nanti di panduan, di juknisnya juga ada ya nih ya, udah ada juknisnya kan untuk mengisi ya, jadi udah ada. Dan ini juga untuk post-op pin, juga pakai dengan faces pin bisa, dengan NRS, dan juga dengan flag disesuaikan dengan usia. Slide. Ya, ini interpretasinya yang tadi saya sebutkan udah kurang dari 4, 5 sampai 6, dan lebih dari 7. Ya, ini derajat nyeri ringan, sedang, berat. Nah, kalau berat itu istilahnya sudah sampai incapacitating. Jadi dia mengganggu kapabilitasnya dia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Pak Iman. Jadi untuk melakukan ADL, activity daily living ya, dari mandi, makan, tidur, hingga koitus itu terganggu dia. Ya, artinya kan ADL, Pak Iman. Ya, jadi kalau sampai dia masih nyeri tapi masih bisa, berarti nggak nyeri. Ya. Oke. Nah, modalitas yang ada di rumah sakit ini, tadi saya bilang terkait pain free hospital itu, kita punya sebenarnya semuanya. Kita bisa kerjakan semua ini. Kecuali radiofrekuensi satu aja. Bahkan yang terakhir yang di pojok kanan bawah, interventional pain management, dokter neuro kita, dokter Mudana sudah pulang dari Solo untuk fellowship intervensi. Jadi nanti di Cath Lab juga beliau bisa mengerjakan untuk melakukan ini, dan dokter ortopedi sudah rutin mengerjakan, dokter konsultan spine yang kita punya juga sudah rutin melakukan, hingga sampai tidak hanya injeksi saja, injeksinya pun juga tidak hanya steroid saja, tapi juga lokal anestesia. Bahkan bisa dengan panduan siam di kamar operasi, bisa lakukan fashion block atau blok saraf tepi depannya. Intinya kembali kombinasi multimodal, tidak ada semua obat-obat itu bekerja sendiri, karena kita nanti pahami nanti belakang terkait jaras nyeri. Dan yang terakhir adalah, belum yang terakhir, dan yang utama adalah informasi edukasi dari PPA kepada PPA dan juga kepada pasien dan keluarga, itu juga harus melibatkan semua PPA. Tidak hanya bisa mengandalkan farmasi klinis dalam visitnya, nanti jelasin aja tuh Remabreak untuk apa, itu Analtram untuk apa, itu paracetamol kerja di mana, nggak bisa. Jadi saat kita memberikan terapi, sebaiknya semua PPA memberikan informasi dan edukasi, dan itu yang dicantumkan di depan sekali di bab 1 terkait dengan asesmen, reasesmen, dan informasi serta edukasi. Slide. Ya, ini next to know aja lagi sekali terkait leader pain dari pihak WHO. Kalau untuk chronic pain kita mulai itu dari apa istilahnya, ada tangganya. Kalau untuk chronic pain memang kita mulainya justru dengan step satunya adalah obat-obat non opiat. Kemudian naik opiat moderate, kemudian paling kalau nyeri berat pada paru, gini ya, itu sudah jelas obatnya yang minimal morfin tablet, MST tablet kita punya, kodein tablet kita punya, tramadol yang opiat juga kita punya. Dengan ajuvan. Ajuvannya apa nanti dipilih dengan COX kah, paracetamol, ibuprofen, atau mungkin dengan eterocoxib dan lain. Tapi berbeda dengan leader WHO ini terhadap acute pain. Oke, slide mungkin. Nah, kalau acute pain justru dibalik. Kita mulai nyeri itu justru dengan opiat awalnya. Setelah opiat kita turunkan perlahan dengan apa istilahnya reduced modality, jadi tapering. Itu dari opiat, tangan nyeri dengan tertangani, kita turunkan, bahkan kombinasi opiat COX itu bisa jadi terakhir cukup dengan COX saja, atau bahkan mungkin terakhir dengan
suplementasi ataupun dengan tindakan fisioterapi misalnya atau dengan masas gitu. Nanti ada modalitasnya itu nggak cuma obat-obatan, bahkan termasuk masas. Jadi tapi masasnya yang lemas segar ya Pak Iman, bukan segar lemas. Jadi masuk lemas keluar segar, bukan segar keluar lemas. Oke, slide. Nah, ini obat-obatannya yang saya jelasin tadi, jaras nyeri. Bisa naik dikit Pak Ayu? Turun dikit ya. Jadi nyeri itu selalu dimulai oleh kerusakan jaringan. Tadi saya bilang tissue damage ataupun treated tissue damage. Apakah harus luka? Tidak, tidak harus luka. Apakah karies gigi itu luka? Enggak luka dia, tapi dia menyebabkan kerusakan jaringan. Transduksi ada trauma maupun tidak trauma, yang jelas ada kerusakan jaringan, akan dikirim melalui jarak saraf dengan melalui proses transmisi, melalui dorsal root ganglion menuju dorsal horn, melalui proses modulasi dikirim ke otak, sehingga di sana otak akan mempersepsikan rangsang nyeri yang didapat di perifer tadi sebagai sebuah nyeri. Nah, di masing-masing jaras ini ada obat penanganan nyeri yang bekerja di sana. Jadi kalau kita udah paham ini ada 4 mekanisme ini, kita nggak akan berikan obat hanya tramadol aja yang bekerja di persepsi aja. Sementara prosesnya dari bawah itu nyeri dia. Di blok cuma dimodulasi dan persepsi dengan opiat. Atau mungkin saya udah pakai fentanyl patch, itu ada yang Durogesic atau apa namanya sekarang, itu pakai patch kanan kiri bahkan 12,5 sering di poli eksekutif kita pasiennya banyak datang dengan kayak gitu. Apakah kemudian tidak cukup dia kok masih nyeri saya kadang-kadang gini? Ya karena dia kerjanya hanya di blok di 2 modulasi dan persepsi. Yang ditransduksi dan transmisi dia memerlukan COX-1 atau COX-2. Atau di transmisi dia perlu kadang-kadang bahkan melakukan peripheral nerve block, blok saraf tepi. Atau bahkan yang masih kerja di sana sekarang dipercaya adalah COX-2 yang selektif, misalnya Rimabrek atau Coxib ya. Rimabrek itu Celecoxib, yang sekarang ada di sini Etoricoxib juga ya, di sini ada Arcoxia itu nama dagang. Yang 60, 90, 120 ada kebetulan di rumah sakit ini dan e-katalog. Dan yang di atas itu ada modulasi persepsi, ada COX-3. COX-3 itu justru paracetamol ya. Jadi jangan menyepelekan paracetamol. Atau kadang-kadang kita kombinasi itu. Sekarang makanya COX-2 ibuprofen atau propenit atau propen atau apapun, kita kombinasi sama paracetamol. Masuk akal nggak? Masuk akal karena COX-3 itu kerjanya di modulasi persepsi. Sementara ibuprofen kerjanya di transduksi. Jadi kerja nutup di hampir semua jaras. Kenapa? Makanya kadang-kadang di awal-awal farmasi nanya, "Dok, ini benar udah dapat paracetamol, dapat lagi ibuprofen?" Ya karena kamu nggak punya istilahnya sediaan yang menggabungkan itu. Sekarang udah banyak sediaannya paracetamol dan ibuprofen. Kalau intravena misalnya yang ada di sini Maxigesic, lalu di luar ada apa sih namanya, saya nggak punya apotek emang. Tapi yang jelas masing-masing dikasih. Kemudian farmasinya konfirmasi dan itu memang sangat dianjurkan. Benar Dok kasih ini gitu. Ya benar. Nanti kalau apa alasannya nanti tunggu sosialisasi nyeri lah, atau nanti putar ulang resosialisasi nyeri hari ini. Konsepnya adalah yang di bawah itu. Tidak ada obat tunggal yang menghasilkan analgesia yang optimal tanpa side effect. Semua obat itu adalah racun, tapi racun yang terpapar. Oke, slide. Sementara kalau opiat yang ada di RSBM saat ini itu ada 7 ya sebenarnya. Jadi tramadol, kodein, petidin, fentanyl, subfentanyl, morfin itu, dan lagi satu remifentanil. Jadi ada 7. Ya, tapi yang fentanyl dan remi ada ya khusus di kamar operasi atau di ICU, sedangkan yang lain itu morfin ada di mana aja. Oke, slide. Ya, ini kombinasinya opiat dengan NSAID itu potensiasinya akan meningkat, dan yang paling utama adalah opiat sparing, menurunkan efek samping dari masing-masing obat ini. Nggak cuma opiat aja, NSAID juga ada efek sampingnya. Jadi ketika diturunkan dosisnya, analtram yang ada di sini misalnya, tramadolnya yang biasa 50 dikasih 37,5, paracetamolnya 500 dikasih 350. Itu dibuatkan dalam satu sediaan, dan itu ternyata potensiasinya sama dibandingkan dengan memberikan masing-masing tramadol 50 dan paracetamol 500. Tapi dengan dosis menurunkan dengan menghasilkan potensiasi yang sama, otomatis lebih bagus kita berikan dosis yang optimal yang dapat menurunkan side effect dari masing-masing obat. Right? NSAID ini kerjanya di
asam arakidonar ya, ada COX-1, COX-2, COX-3, dan ini kalau mau gini apa saja yang kerjaan kan efeknya yang jelas COX-1 itu makin tinggi efek terhadap gastrointestinalnya, sedangkan COX-2 itu efek inflamasinya makin bagus, tapi juga ada persediaannya yang less to effect slide, less to slide. Nah ini less to GI side effect. Jadi kalau yang ke kiri yang makin merah itu berdampak dia terhadap lambungnya. Sedangkan yang makin ke kanan, koksib, meloxicam itu efek terhadap saluran cerna makin sedikit. Karena itu kenapa kalau misalnya pasiennya kita tanya, makanya tadi di anamnesis ada juga kita evaluasi selain onset dan lokasi juga ada radiasi dan juga pas history medikal. Kalau pasiennya punya gastritis, nggak apa istilahnya nggak rasional kalau kita kasih piroxicam misalnya, karena efek terhadap GI side effect-nya tinggi. Lebih bagus dikasih meloxicam, masih lebih less side effect, atau bahkan koksib ya. Tapi otomatis ketika dia makin ke kanan, efek analgesia makin rendah, tapi efek anti peradangannya, inflamasinya makin tinggi ya. Jadi kalau keterola itu potensiasi analgetiknya makin bagus, analgesianya analgetik, tapi efek antiinflamasinya tidak sebagus dengan memberikan Provenit misalnya. Jadi Provenitnya lebih tinggi efek antiinflamasinya dibanding analgesianya. Oke, slide. Ini alat kita punya semua, PCA, pasien kontrol analgesia. Cuman yang kanan CADD ini yang bisa dibawa ke sana sini, kita punya 12 unit disimpan di ruang IBSA. Seringnya keluar hanya ke pasien di Kasuari atau Merak ya, karena kasetnya tidak ditanggung dan harganya lumayan. Sedangkan yang kiri itu bisa dipakai, itu kita punya sampai 15 unit pasien kontrol analgesia dalam bentuk siring pump yang dia bisa ditekan-tekan, dicolok di belakangnya, dan dia bisa ada continuous infusion, langsung ada kapan dia nyeri pasiennya nekan. Slide. Waktunya udah habis sih, tapi Pak Iman masih ngasih waktu sedikit. Ya, ini pasien perawat inap, hospitalized, assessment dilakukan kapan? Jadi saya sebutkan tadi di awal, tergantung severity-nya. Untuk pasien nyeri ringan, tadi sudah disebutkan, apa sih nyeri ringan itu dengan skala nyeri kurang dari 4 ya, itu dilakukan assessment biasanya 3 kali sehari, bisa 4 kali, jadi 3-4 kali sehari. Sedangkan moderate pain dengan skala nyeri 4-7, itu dilakukan sampai 6 kali sekurang-kurangnya sehari, jadi 2-4 jam, sekurang-kurangnya 4 jam sekali. Sedangkan untuk nyeri di atas 7, di atas skala 7, itu tiap jam atau maksimal 2 jam sekali harus dievaluasi apakah sudah turun dari nyeri berat, bisa turun ke nyeri sedang, atau bahkan bisa jadi nyeri ringan, atau bahkan bisa bebas nyeri. Nah, ketika sudah nyeri berat, pasiennya skala nyeri 8 dok, langsung. Kadang-kadang DPJP tidak bertanya lagi, tapi sebenarnya tugas perawat ruangan atau dokter jaga untuk report ketika dia dikasih terapi terhadap respon nyeri, respon tubuh terhadap manajemen nyeri yang sudah diberikan. Nah, itu makanya diatur di SPO, ini masuk ke dalam SPO ya. Jadi kalau nyeri ringan dari DPJP yang langsung melakukan, kalau nyeri sedang berat langsung konsul kepada tim nyeri. Sedangkan kalau nyeri berat, itu dievaluasi oleh tim nyeri langsung, kemudian di respon terapi itu diberikan reporting kepada pemberi terapi. Nah, sedangkan untuk perioperatif itu 2 kali 24 jam itu masih wajib ditangani, walaupun sekarang CPW kita banyak yang sudah pulang di hari 1 day 1 after surgery, jadi kayak appendix hernia itu besoknya sudah pulang. Tapi ya kita harus tanggung jawab terhadap obat oral pulangnya supaya dia di rumah pun tidak boleh sakit. Slide. Nah, sedangkan pada outpatient atau ambulatori atau pada pasien poliklinis itu dilakukan evaluasinya adalah day 1 after treatment. Jadi dilakukan 24 jam. Gimana caranya? Dia bilang seharusnya kalau di SPO itu ada form evaluasi. Kalau pasiennya
entah dengan segala media ya, dan kita sekarang sudah diatur, sudah ada Permenkes 76 2022 itu Permenkes 14 ya terkait telemedicine, itu bisa dilakukan telemedicine atau bahkan minimal dengan WA, bagaimana skala nyerinya. Ini terutama kepada pasien-pasien yang memang datang dengan keluhan nyeri, Pak. Jadi artritis hebat dan segala macam. Dan kalau setelah nyeri hilang, dia kontrolnya kapan ditentukan, misalnya 7 hari itu sudah datang saat kontrol, itu di reevaluasi. Dan ini sudah kita lakukan, cantumkan di SPO juga terkait asesmen dan reassessment, kapan lakukan reassessment. Jadi nanti kalau nyerinya belum hilang dengan terapi yang gini, kita kadang-kadang juga membuat sebuah celah atau form untuk memberikan pasien untuk bisa hospitalize. Jadi masuk MRS untuk penanganan nyerinya. Slide. Nah ini untuk di asesmen awal ya. Jadi untuk pasien di ruang intensif yang sudah jalan, misalnya juga asesmen nyerinya dengan kalau pasiennya masih sadar di ACU gitu misalnya dengan NRS atau mungkin dengan usia dengan PCSPN atau WBS atau mungkin pada pasien tidak sadar nanti dengan PPS atau pada pasien anak-anak itu dengan FLAG ya. Oke, slide. Nah, ini form intervensi dan pengkajian ulang. Tadi dari kasih dicantumkan di SPO kalau nyeri setiap nyeri ringan setiap 8 jam, nyeri sedang setiap 4-6 jam dan nyeri berat setiap 1-2 jam. Itu harus dilakukan reassessment. Dan ketika kita lakukan intervensi, kita kaji ulang itu obatnya dicantumkan, intervalnya, kemudian yang paling utama adalah di sini siklus. Jadi sebaiknya kalau kita mau seragam menulis CPPT itu tidak menulis 3x1 atau 4x1, tapi dilakukan paracetamol tiap 6 jam. Kemudian kalau di form ini nanti akan muncul jam-jamnya yang diberikan. Kalau di CPPT biasanya kita lakukan paracetamol jam 4 kalau tiap 8 jam misalnya. Jam 8, jam 16, jam 22. Ketika sudah diberikan jam 8, kita lingkarin itu kan. Nah, itu sudah tahu. Berarti kita sudah tahu next round, ronde berikutnya untuk cycle-nya adalah jam 16. Sebab kadang tertentu kalau mengejar 8 jam sekali atau 6 jam sekali, kadang-kadang pasien yang sudah harusnya istirahat, ini terutama pasien di ruangan rawat inap ya. Kalau yang usahakan hindari dari pasien-pasien memberikan obat-obat itu yang umpamanya harus oral, yang dia harus bangun di jam dia tidur. Jam 23 sampai jam 05 itu kalau bisa di skip. Jangan dia dibangunkan hanya untuk minum obat. Buktinya dia udah bisa tidur, artinya dia bebas nyeri. Akhirnya dia bangun, akhirnya dia nyeri kepala karena dibangunin oleh perawatnya. Beda kalau pasiennya obat intravena, bolus, intermittent, kalau bisa diberikan cukup bangunkan keluarga pasien, kita permisi langsung masukkan obatnya. Dan ronde itu bisa diatur, walaupun memang obat-obatan itu harus on clock ya. Dan itu yang kita kalau tahu semua farmakodinamik dan istilahnya bioavailabilitas farmakokinetik dan farmakodinamik obat, kita bisa atur pemberian jamnya. Dan itu sebaiknya memang wise lah pemberiannya. Slide. Ya, ini yang tadi ada intervensi dan asesmen ulangnya. Ini sudah sama dan kita lakukan waktu kaji ulangnya yang paling kanan itu dilakukan oleh siapa terkait dengan skala nyerinya. Slide. Sedangkan untuk di ruang ICU, nah ini dengan BPS ya, dan juga nanti sudah ada PCS pain scale juga di sana. Itu sudah ada di formnya, yang di form yang panjang ICU dibalikin. Jadi udah dilakukan rutin sih selama ini perawat. Slide. Ini untuk di ruang NICU, ini dengan NPS, yang tadi udah jelasin di awal ada 10 parameter. Jadi ada skalanya nanti ada 0 sampai 20. Itu kalau kurang dari 5 atau lebih dari 5, obatnya ada di sana. Yang utama yang ada di rumah sakit ini sih hanya paracetamol. Sedangkan jika lebih dari 10, itu akan dipikirkan paracetamol kombinasi dengan opiat. Slide. Opiat yang pada pasien pediatri juga bisa dilakukan. Jadi morfin kita sering berikan pada kemarin pasien drowning pun kita berikan selain untuk juga membuka renal.
Demikian kurang lebih, dan ini yang nanti kita akan ubah, RSBM goes to pain free hospital, karena terkait dengan kendali biaya juga, yang pain reduce hospital. Kurang lebih seperti itu. Kalau nanti ada masukan silakan. Kita selalu terbuka di tim manajemen nyeri, atau bahkan juga ada yang berminat untuk membantu kami di tim manajemen nyeri, sangat diterima, welcome oleh saya dan Noni dan tim yang ada. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita akhiri dengan Rama Santi Om, Santi Om. Sukses Dr. Is, luar biasa untuk paparannya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi rumah sakit yang pain reduce apa dulunya kan pain free ya. Aduh. Apa tuh? Oh, Pain. oh enggak kebal ya. Apa? Pin ya? Ya. Pin nyeri, pin free. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sosialisasi terkait dengan manajemen nyeri sudah disampaikan oleh Dr. Is Wahyudi. Doi. Oke. Sebenarnya waktu sudah lewat 30 menit ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti teman-teman silakan ditulis di chat. Nanti kita akan ambil chat itu. Nanti diskusi selanjutnya kita mungkin nanti apa yang menjadi pertanyaan teman-teman nanti kita akan sosialisasikan via grup WA ya. Karena selanjutnya kita akan melanjutkan dengan weekly report. Jadi terkait dengan kegiatan sosialisasi ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Dr. Dewi, Dr. Cynthia, dan Dewayu, Dr. Iswayudi. Terima kasih. Dan buat teman-teman, agar apa yang sudah disampaikan tadi bisa dilaksanakan untuk mendukung layanan peningkatan mutu layanan di Rumah Sakit Bali Mandara. Absensi Pak. Oke, jadi untuk sebelum teman-teman keluar dan sebelum lanjut dengan weekly, absen untuk kegiatan sosialisasi ada di link chat. Mohon di Pak Iman bisa jadi penghulu. Ya, oh iya. Ya, silakan. Oke, sebagai akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan para narasumber juga ya, Dr. Is. Untuk kegiatan sosialisasi yang hari ini saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan weekly report. Jadi teman-teman yang sudah gabung silakan tetap standby. Dari sini saja Dr. Cynthia, karena Dr. Cynthia ditunggu sama Dr. Ismi. Ya, ya. Oke, selanjutnya untuk weekly akan disampaikan oleh. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu narasumber sekalian. Ini dari ya. Terima kasih. Ya, ingat absen teman-teman. Pause.